Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiran Mutiara Sanur, NIM 2023 52051, kelas SKA. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 fase dari tugas yang telah saya buat, yaitu perancangan database klinik. Pertama-tama, kita masuk ke slide. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke fase 1 yang dimana pengumpulan data dan analisis. Yang dimana itu data pasien. Data pasien itu yang dimana mencangkup informasi pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan riwayat medis. Nah, selanjutnya itu data dokter yang dimana meliputi nama, dokter, spesialisasi, jadwal, praktek, dan nomor telepon. Selanjutnya itu data perawat, yang dimana mencangkup informasi mengenai nama, alamat, nomor telepon. Selanjutnya itu data administrasi, mencangkup informasi tentang nama, nomor telepon, beserta alamat. Selanjutnya itu data obat, yang dimana informasi mengenai jenis obat, stok, dan harga. Analisis ini membantu memahami kebutuhan klinik untuk mempermudah pembuatan model data yang lebih efisien. Selanjutnya itu data kunjungan, yang dimana informasi terkait kunjungan pasien seperti tanggal kunjungan, keluhan, diagnosis, dan perawatan. Selanjutnya itu fase kedua, yaitu fase perancangan basis data secara konseptual, yang dimana itu dokter mempunyai atribut ID dokter, nama, spesialisasi, beserta jadwal praktek. Selanjutnya itu perawat yang mempunyai atribut ID perawat, nama, alamat, beserta nomor telepon. Selanjutnya itu kunjungan, yang dimana mempunyai atribut ID kunjungan, ID dokter, tanggal kunjungan, diagnosis. Selanjutnya itu pasien, yang dimana mempunyai atribut ID pasien, nama, usia, alamat, beserta nomor telepon. Selanjutnya itu administrasi, yang dimana mempunyai atribut ID admin, nama, alamat, nomor telepon. Lalu selanjutnya itu obat, atributnya itu ID obat, nama obat, stok, dan harga. Itulah dia tadi perancangan basis data secara konseptual. Selanjutnya itu fase 3. Dan DBMS, yang dimana DBMS yang sering digunakan untuk skala kecil hingga menengah seperti MySQL, SQLite, atau PostgreSQL. Selanjutnya itu fase 3, yang dimana itu fase 3 pemilihan DBMS, yang dimana DBMS yang sering digunakan untuk skala kecil hingga menengah seperti MySQL, SQLite, atau PostgreSQL bisa menjadi pilihan. Dalam kasus ini, MySQL dipilih karena kemampuannya untuk menangani jumlah data yang sedang dan dimelalui dalam pengolahan. Itulah dia tadi pemilihan DBMS. Selanjutnya fase keempat, yaitu fase 4, perancangan basis data secara logika, yang dimana tabel pasien seperti tadi nama, ID pasien, alamat. Di situ tabel dokter itu seperti nama, jadwal dokter, ID dokter. Selanjutnya itu tabel perawat seperti nama, alamat, dan ID perawat. Selanjutnya tabel administrasi, yaitu nama, nomor telepon, alamat. Tabel kunjungan, tanggal kunjungan, itu tabel obat, seperti tadi itu stok, harga, obat. Nah, selanjutnya itu kita ke fase 5, perancangan basis data secara fisik, yang dimana tabel lain dibuat dengan query serupa dan hubungan antar tabel diimplementasikan dengan kunci tunggal untuk menjaga integritas data indeksi pada kolom,
tertentu dapat ditambahkan untuk meningkatkan kinerja pencarian data. Nah, selanjutnya itu fase 6. Itu implementasi sistem basis data, yang dimana fase ini mencangkup implementasi keseluruhan sistem ke dalam DBMS dan pengujian sistem dengan contoh data. Fungsi-fungsinya seperti pencatatan data pasien baru, penjadwalan kunjungan, dan pemantauan stok obat yang diuji untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Yang dimana dibuat pula antarmuka pengguna yang sederhana untuk memudahkan staf klinik dalam mengakses dan mengelola data. Baik, itulah dia tadi fase 6 implementasi sistem basis data dari tugas saya, yaitu perencanaan database klinik. Selanjutnya itu kita akan ke akses, yang dimana kita akan membuat combo box dalam akses, yaitu Microsoft Access. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel menu utama. Pertama-tama kita masuk ke formulir kosong. Setelah seperti ini, kita klik tampilan desain, lalu kita atur. Nah, setelah seperti ini kita klik desain formulir. Nah, setelah seperti ini kita klik, kita tarik ke bawah ya. Nah, lalu kita klik aplikasi database, kita klik aplikasi perancangan database klinik. Nah, setelah seperti ini kita lihat, kita klik tampilan, lalu tampilan desain, klik tampilan. Nah, muncul seperti ini. Ini kita klik lagi. Nah, setelah itu kita edit. Bagaimana cara editnya? Yaitu kita klik beranda, lalu muncul seperti ini. Kita ubah dulu jadi lalu ukuran itu besar sekali guys. Kita blok dulu untuk raketingnya. Nah, setelah seperti ini kita sudah edit, kita ke tampilan untuk melihatnya, tampilan desain. Nah, jadi seperti ini. Setelah seperti ini kita akan membuat tombolnya, tombol yang dimana semua ini masuk ke sini. Gimana caranya? Kita klik tombol, tarik ke bawah, atur. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke operasi formulir, buka formulir. Tindakan itu buka formulir. Lalu berikutnya kita masuk apa yang akan kita input, yaitu input data pasien. Kita klik, lalu berikutnya ya, kita klik di sini, kita ganti namanya jadi buka formulir data buka formulir data
pasir. Nah, setelah itu kita klik berikutnya, selesai. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat 6 tabel. Sudah satu kita buat, selanjutnya kita akan buat yang kelimanya. Itu kita klik seperti tadi, klik tombol, tarik ke bawah, atur. Nah, kita masuk ke kategori operasi formulir, pindahkan buka formulir. Berikutnya, lalu itu kedua, jenis obat. Nah, setelah itu kita berikutnya lalu kita ubah sini namanya. Jadi kita ubah buka formulir data jenis obat. Jenis obat. Nah, lalu kita klik berikutnya, selesai. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi, kita klik tombol, tarik ke bawah. Nah, kategori operasi formulir, pindahkan buka formulir. Berikutnya, selanjutnya itu input obat. Berikutnya seperti kayak tadi, berikutnya lalu kita ubah lagi sini namanya, jadi buka formulir data obat. Setelah seperti ini, kita berikutnya selesai, muncul. Terus selanjutnya kita buat lagi, mulai dari ke bawah, kita klik operasi formulir, pindahkan buka formulir. Berikutnya kita input itu yang keempat, data administrasi detail. Berikutnya lalu kita ubah lagi sini teksnya itu, jadi buka formulir data administrasi detail. Berikutnya selesai. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tarik ke bawah, klik tombol, tarik ke bawah. Kasih formulir, buka formulir. Berikutnya yang terakhir itu input tabel administrasi. Kita klik. Berikutnya nah, kita ubah namanya, jadi buka formulir data administrasi. Itu berikutnya selesai. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan edit dulu. Tuh, kita ratakan dulu, kita geser ke sini agar rata. Nah, setelah seperti ini kita buatkan tombol keluar, kita klik tombol, lalu tekan ke bawah, kita masuk ke aplikasi, lalu tindakan itu keluar dari aplikasi. Dia di sini cuma satu tindakannya. Lalu berikutnya kita ubah jadi di sini keluar. Nah, setelah seperti ini kita klik berikutnya, selesai. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita atur lagi kayak tadi. Nah, kita akan cek caranya itu, kita klik tampilan, lalu tampilan formulir. Nah, seperti ini. Setelah itu, untuk
kita tahu apakah berhasil atau tidak, kita klik buka formulir data pasien. Nah, seperti ini. Betul. Setelah itu selanjutnya lagi kita klik lagi buka formulir data jenis obat. Terus itu selanjutnya lagi data formulir data obat. Nah, lalu kita formulir data administrasi detail, formulir data administrasi. Nah, seperti ini. Setelah itu di sini ada tombol keluar, yaitu untuk keluar dari aplikasi ini. Pertama-tama kita save dulu. Ctrl S. Nah, untuk menyimpannya itu kita di sini ubah namanya jadi menu utama. Nah, kalau seperti ini kita klik OK. Lalu kita akan tes apakah dia keluar berhasil atau tidak. Kita klik keluar. Nah, ternyata berhasil. Lalu kita masuk kembali ke aplikasi untuk membuat tabel selanjutnya. Masuk. Nah, setelah seperti ini kita akan membuat lagi itu. Nah, setelah seperti ini kita akan Nah, setelah seperti ini kita sudah uji coba semuanya berhasil. Kita akan membuatkan boxnya di setiap tabel atau form yang telah kita buat. Gimana caranya? Kita close dulu, lalu kita akan masuk di sini di form input data pasien. Setelah itu kita masuk ke tampilan, lalu tampilan desain. Nah, setelah seperti ini kita akan mengubahnya itu menjadi tampilan otomatis. Kita tidak menginputnya secara manual. Gimana caranya itu? Kita klik untuk hapus. Klik hapus. Nah, setelah seperti ini sudah terhapus, kita klik ini kotak combo. Nah, itu kita klik tarik ke bawah. Nah, setelah seperti ini kita berikutnya lalu kita pilih tabel apa yang akan kita buat. Itu pertama-tama kita buat tabel pasien dulu. Kita buat tabel pasien, klik tabel pasien, berikutnya lalu kita pindahkan di sini satu saja. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya nah, setelah seperti ini kita ubah di sini, kita klik ini tanda panah ke bawah kode pasien, lalu di sini kita jadikan turun. Setelah itu kita berikutnya, nah sudah muncul kode pasiennya. Berikutnya, lalu kita ubah di sini jadi kode pasien. Nah, setelah seperti ini kita berikutnya, lalu kita ubah di sini jadi kode pasien. Selesai. Nah, muncul seperti ini secara otomatis. Kita atur dulu agar rapi.
Seperti ini tampilannya jadi rapi. Oke, setelah seperti ini setelah seperti ini tadi kita akan cek. Itu kita klik tampilan formulir. Nah, di sini sudah muncul tanda-tanda ke bawah. Ini dia sudah terinput semuanya secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan membuat box yang kedua. Sama seperti tadi, kita save dulu ini. Nah, setelah seperti itu, kita masuk ke sini. Lalu kita klik buat. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik tampilan sama seperti tadi, tampilan desain. Nah, kita ubah di sini kode jenisnya seperti tadi, kayak tadi. Kita hapus dulu. Lalu kita klik ini kotak combo, kita klik tarik ke bawah. Nah, kita klik berikutnya, lalu kita jadi di sini kita pilih jadi tabel jenis obat. Kita klik berikutnya, kita pindahkan kode jenisnya. Berikutnya kita ubah lagi di sini tadi kode jenis, kita turun. Nah, setelah itu berikutnya, nah seperti ini. Berikutnya, kita ubah lagi di sini kode jenis. Berikutnya kita ubah di sini jadi kode jenis obat. Nah, lalu kita klik selesai. Nah, muncul seperti ini. Setelah seperti ini, kita atur lagi kayak tadi. Kita klik. Nah, oke, sudah. Selanjutnya, untuk kita lihat apakah berhasil, kita klik tampilan formulir. Nah, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan buat lagi combo box tabel input obat. Kita klik. Nah, setelah seperti ini kita klik tampilan desain. Nah, kita ubah lagi. Sini ada dua, kita akan ubah kode jenis sama kode obat. Kita klik hapus. Klik hapus. Nah, bentar, taruh dulu. Salah, tadi sudah betul. Oke, kita ulang. Kita klik hapus. Nah, setelah seterap seperti ini, kita klik lagi tadi combo box. Lalu berikutnya kita pilih di sini jadi tabel obat. Nah, setelah seperti itu, kita berikutnya kita pilih yang terpilih kode obat. Berikutnya pilih kode obat, turun. Berikutnya lalu kita pilih lagi kode obat. Berikutnya kita ubah lagi namanya jadi kode obat. Nah, lalu selesai.
Nah, kita rapikan lagi. Nah, setelah seperti ini, kita akan uji coba. Kita klik tampilan, lalu tampilan formulir. Nah, seperti ini. Muncul secara otomatis. Selanjutnya, kita buat lagi. Kita klik tabel administrasi, lalu klik tampilan desain. Oh iya, tadi kita lupa, seharusnya tadi kita ubah di sini lagi. Di tabel obat itu ada 2 yang mau diubah. Kita klik lagi tampilan desain. Nah, kan tadi setelah seperti ini kode obat kita sudah ubah. Harusnya di sini tadi kita ubah kode jenisnya. Coba dulu kode jenisnya, kita klik, lalu hapus. Nah, setelah seperti ini, kita buatkan lagi. Kita klik, tarik ke bawah. Berikutnya, tadi itu tabel obat. Berikutnya, itu kode jenis, kita klik kode jenis. Kita pindahkan ke sini. Seperti itu. Berikutnya, kita pilih lagi kode jenis, kita turun. Berikutnya lagi kode jenis. Berikutnya coba isi namanya, jadi kode jenis. Nah, setelah seperti itu, kita klik selesai. Nah, setelah seperti ini, kita atur lagi. Kita tutup dulu. Reaksi. Nah, itu ada. Nah, oke. Seperti ini tadi. Kita lihat lagi apakah berhasil atau tidak. Kita klik tampilan penulis. Nah, muncul seperti tadi itu kode obat. Oke, baik. Setelah seperti ini, kita akan buatkan lagi selanjutnya. Tombol selanjutnya itu kita klik tabel administrasi. Nah, seperti itu sama kayak tadi, kita klik tampilan desain, lalu itu kita hapus ID admin. Nah, setelah seperti ini, kita akan buat kayak tadi, kita hapus kode obat. Itu kita klik hapus. Lalu seperti ini lagi, kita klik, kita tarik ke bawah. Nah, berikutnya tabel administrasi detail. Berikutnya kita pilih lagi, kita klik kode obat. Nah, setelah itu berikutnya kita klik kode obat. Nah, kita turun. Berikutnya muncul. Berikutnya kita pilih di sini kode obat. Nah, itu berikutnya
coba jadi kode apa. Selesai, tinggal kita atur lagi. Kita atur ke atas. Kita atur di sini. Nah, setelah seperti ini, kita cek lagi kayak tadi. Klik tampilan di sini. Tampilan formulir. Nah, ini muncul kayak tadi. Selanjutnya, setelah kita buat lagi combo box tabel administrasi, kita akan buat combo box selanjutnya, yaitu administrasi. Kan tadi sudah buat administrasi detail. Selanjutnya kita buat lagi administrasi. Kita klik administrasi. Nah, setelah seperti ini, kita klik tampilan desain. Nah, lalu setelah seperti ini lagi, kita hapus kode pasien. Kita klik hapus. Kita pilih ini kotak combo, tarik ke bawah. Kita berikutnya kita pilih administrasi. Berikutnya pilih kode pasien, kita pindahkan. Berikutnya pilih kode pasien, turun. Berikutnya muncul. Berikutnya sini kita pilih lagi kode pasien. Itu berikutnya kita ubah sininya jadi kode pasien. Nah, seperti itu selesai. Sama seperti yang kayak tadi, kita atur dulu supaya rapi. Tutup dulu di sini. Oke, setelah seperti ini kita periksa lagi. Kita klik tampilan desain, tampilan formulir. Nah, udah muncul seperti ini. Selanjutnya, setelah kita buatkan combo box semuanya, jangan lupa kita save ya dulu. Kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan laporan. Kita close dulu semuanya. Kita sudah simpan tadi. Bagaimana caranya kita akan membuat laporan? Yaitu pertama-tama setelah seperti ini kita klik buat, lalu di sini muncul laporan kosong. Kita klik laporan kosong. Nah, setelah itu kita klik tampilan. Nah, setelah seperti ini kita akan buat laporan. Gimana caranya? Kita klik buat, kita klik laporan panduan. Nah, itu pertama-tama di sini tabel itu tabel pasien sini. Tabel pasien kita pilih dulu tabel pasien. Lalu kita pindahkan semuanya. Setelah kita pindahkan semuanya, kita klik berikutnya. Lalu berikutnya. Nah, setelah itu kita klik berikutnya. Lalu di sini ada tata letak, berkolom, bertabel, diluruskan, terus orientasinya potret sama landscape. Nah, untuk tata letaknya itu bertabel, orientasinya itu landscape. Nah, setelah seperti itu kita klik berikutnya.
Nah, selanjutnya, mau diubah di sini namanya, Mer. Ini jadi laporan di sini. Oh, sabar tinggal sedikit lagi. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita ubah sini jadi laporan tabel pasien. Nah, setelah itu kita klik selesai. Nah, kita klik halamannya itu halaman 1. Nah, oke. Nah, jadi muncul seperti ini, laporan tabel pasien. Terus selanjutnya kan kita akan membuat laporan tabelnya itu ada 5. Ini sudah pertama, selanjutnya kita buat yang kedua. Gimana caranya? Seperti kayak tadi, kita klik jenis obat, lalu kita klik buat laporan panduan. Nah, kita pilih sini jenis obat. Nah, setelah itu kita pindahkan. Selanjutnya berikutnya, lalu berikutnya. Nah, sama kayak tadi, orientasinya itu tetap landscape. Berikutnya, nah kita ubah di sini namanya jadi laporan tabel jenis obat. Nah, selesai. Oke, kita masukkan lagi halaman kedua. Oke. Nah, seperti ini sudah muncul lagi laporan tabel jenis obatnya. Selanjutnya kita akan buat lagi yang ketiga laporannya. Teman-teman, kita klik input obat, kita klik buat, lalu laporan panduan. Selanjutnya kita pilih di sini apa? Tadi kan kita sudah buat tabel pasien. Terus kita sudah buat yang kedua lagi jenis obat. Selanjutnya itu kita buat tabel obat. Nah, setelah itu kita pilih lagi, kita pindahkan ke samping. Lalu berikutnya, lalu berikutnya. Nah, kalau seperti ini kita klik blok landscape. Nah, setelah seperti ini kita sudah pilih, kita klik berikutnya. Lalu kita ubah lagi sini namanya jadi laporan tabel obat. Oke, halaman ketiga. Oke, nah muncul seperti ini laporan tabel obatnya. Sama kayak tadi. Selanjutnya kita akan buat lagi laporan keempat. Laporan data administrasi detail. Kita klik buat laporan panduan, lalu kita pilih sini sudah laporan administrasi detail. Kita pindahkan ke samping. Berikutnya. Nah, sama kayak tadi tuh tata letaknya blok, orientasi landscape. Oke, berikutnya kita ubah lagi sih namanya jadi laporan tabel administrasi detail. Nah, oke, kita masuk lagi ke keempat. Oke, muncul seperti ini. Sama kayak tadi. Selanjutnya itu kita buat lagi laporan yang kelima. Kita klik lagi. Lalu kita klik buat laporan panduan. Kita pilih di sini laporan apa yang terakhir, yaitu laporan administrasi. Kita klik, kita pindahkan. Berikutnya.
Nah, kalau begini, tata letak orientasi, kita klik tata letak blok, orientasi landscape. Nah, berikutnya. Coba lagi sini namanya, sama seperti tadi. Laporan tabel administrasi. Nah, selesai. Klik OK. Nah, muncul seperti ini. Kayak tadi, laporan tabel administrasinya. Selanjutnya, setelah kita buat laporan, maka kita save dulu untuk membuat laporan ke menu utama. Seperti kayak tadi itu, pertama-tama kita save dulu. Oke, kita angkat dulu. Ini yang kita save. Oke. Selanjutnya, seperti yang saya katakan, kita akan masukkan laporan ini ke menu utama. Gimana caranya? Kita klik menu utama, sama kayak tadi. Cara buat ini formulir data. Pertama-tama kita masuk ke tampilan desain. Nah, kita atur lagi di panjang. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita akan buatkan tombol seperti ini kayak tadi. Gimana caranya? Itu kita akan buatkan tombol laporan. Pertama, kita klik tombol dari ke bawah, sama seperti tadi kita agak kasih jarak. Kita masuk ke operasi laporan, buka laporan, itu kategori operasi laporan, tindakan buka laporan. Nah, kita berikutnya. Nah, setelah itu muncul di sini laporan tabel administrasi, tabel detail, jenis obat, sama pasien. Pertama kita pilih dulu laporan tabel administrasi. Kita klik berikutnya. Nah, setelah itu kita klik di sini, kita ketik buka laporan tabel administrasi. Nah, lalu berikutnya. Setelah itu kita selesai. Oke, muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lagi tabel laporan kedua. Sama kayak tadi, kita klik tombol. Itu masuk kategori operasi laporan, tindakan buka laporan. Berikutnya kita pilih yang kedua, laporan tabel administrasi, kita klik. Berikutnya coba sih namanya, jadi buka laporan tabel administrasi detail. Berikutnya selesai. Nah, setelah seperti ini kita rapikan dulu. Bisa tombol. Nah, setelah seperti ini kita rapikan, kita buat lagi tabel selanjutnya. Kita klik lagi sama seperti tadi, kita tarik ke bawah. Nah, kategori operasi laporan, buka laporan. Berikutnya jenis obat. Berikutnya coba sini lagi, kita klik buka laporan. Laporan ini kita lihat dulu tadi, buka laporan apa? Oh, jenis obat.
Oke, buka laporan tabel jenis obat. Nah, berikut selesai. Nah, setelah seperti ini sudah 3 kita buatkan. Selanjutnya lagi yang keempat itu sama seperti tadi, kita klik lagi tombol, tarik ke bawah. Oke, kategori operasi laporan, tindakan buka laporan. Berikutnya itu selanjutnya laporan tabel obat. Berikutnya itu klik sini, kita ubah nama jadi buka laporan. Ini untuk perintahnya ya, jadi kita klik saja buka laporan tabel obat ya. Nah, kita periksa dulu ya, tabel obat. Nah, setelah itu kita klik berikutnya, selesai. Oke, muncul seperti ini. Selanjutnya tabel terakhir, kita klik lagi tombol tarik ke bawah. Itu kategori operasi laporan, tindakan buka laporan sama kayak tadi. Berikutnya yang terakhir tabel pasien, laporan tabel pasien. Berikutnya kita klik, kita ubah namanya jadi buka laporan tabel pasien. Oke, berikutnya. Nah, seperti ini sudah muncul. Lalu kita atur supaya dia rapi. Oke. Oke, untuk tombol keluarnya satu saja. Oke. Oke, setelah rapi seperti ini, kita akan tes apakah berhasil atau tidak. Sama kayak tadi itu, teman, kita klik buka laporan tabel administrasi. Setelah itu kita akan selanjutnya kita akan melihatnya apakah sudah benar atau tidak. Kita klik tampilan pemilu. Nah, muncul seperti ini, berarti sudah benar. Selanjutnya untuk melihat hasilnya apakah berhasil atau tidak, sama seperti tadi itu, kita klik lagi, kita klik halaman. Nah, muncul seperti ini, halaman 1. Selanjutnya halaman 2. Oke, oke, seperti ini. Selanjutnya sobat halaman 3. Oke, muncul berhasil. Itu yang keempat, halaman 4, klik oke. Nah, sama seperti tadi, berhasil. Itu kelima, klik oke. Nah, sudah berhasil. Jadi kita akan save dulu. Semuanya sudah berhasil. Jadi cara pembuatannya, menu utama sudah benar. Nah, setelah itu kita hapus dulu. Nah, itulah tadi menu utama pada aplikasi perancangan database klinik. Sudah buatkan tadi.
Baik, itulah tadi proses pembuatan laporan, menu utama, sama pembuatan combo box. Baik, sampai sini saja. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.